Selamat datang di Jasa Utama Kapital Sekuritas Cabang dan Moga Jakarta. Saya Evan. IHSG hari ini masih melemah. Melemah 0,7%, tutup di 7107,86. Candlenya masih lower high lower low dan sampai di 7100-an ya akhirnya seperti yang dibahas kemarin-kemarin. Ternyata area hijau-hijau ini belum berhasil menopang IHSG, tapi satu-satunya yang masih membuat saya merasa ada harapan yaitu volume di hari ini ya. IHSG memang turun lower high lower low, tapi volumenya kecil. Volumenya nggak lebih gede dari sebelumnya, bahkan dan sebelumnya juga volumenya nggak lebih gede juga dari hari sebelumnya. Jadi mudah-mudahan di sisa minggu ini, hari Kamis dan Jumat berarti ya, tadi BI Rate eh, si Bank Indonesia memutuskan nggak mangkas suku bunga, jadi tetap di area 6%. Alasannya untuk mempertahankan, lebih ke mempertahankan nilai tukar rupiah lah ya, supaya nggak makin kegencet sama USD, dan harapannya ada arus masuk dari investor luar. Itu sih mudah-mudahan berjalan dengan lancar sesuai dengan harapan dan tujuan dari kebijakan pemerintah. Lanjutlah ya. Jadi ceritanya si IHSG ini area hijau-hijau di sini atau belum berhasil menahan si IHSG. Tadi pagi sempat naik tuh sampai ke 7216,88 naiknya, cuman ya ternyata kempes lagi sampai tutup di 7107. Mudah-mudahan di sisa minggu ini, ada hari Kamis dan Jumat ada tanda-tanda rebound. Nanti dini hari, hari Kamis dini hari, Fed mangkas suku bunga. Apakah beneran 25 basis point atau berapa nggak tahu, kita lihat nanti lah ya. Ya, yang jelas kita masih eh, disuruh waspada. Buat yang lagi trading, jangan lupa pasang stop lossnya, pasang trailing stop, dan jangan lupa jualan kalau udah cuan. Kemudian ini ya, hati-hati lagi. Dipantau si IHSG-nya, area yang dipantau maksud saya itu ada di 7040 sekarang. Kalau ke bawah 7040 akan lebih besar peluangnya untuk turun ke bawah 7000. Itu sih ya. Jadi sekarang kita lanjut bahas saham-saham yang masih ada di dalam watchlist. Masih ada banyak. Saham pertama BRIS, saham yang masuk ke dalam rekomendasi tanggal 18 Desember 2024. Strateginya ngantri di 2660, belum dapat barang, antriin dulu aja di situ, stop lossnya di bawah 2540 ya. Jadi buat yang minat beli BRIS, ngantri dulu aja di situ ya. Stop loss di bawah 2540. Dan saham kedua, Indi, dapat barang lah harusnya ya di 1390, strategi belinya. Stop loss kalau tutup di bawah 1300, jadi sementara ini masih aman disimpan, dan target TP1 ada di 1640. Mudah-mudahan berhasil mantul lagi, rebound lagi dalam waktu dekat. Karena kalau ke bawah 1300 ini bisa diincer di area 1220-an nih, 1220, 1225 ya. 1220, 1230, sorry. Area belinya yang lebih bawah. Berikutnya ada Bank Rakyat. BBRI hari ini candlenya lower high lower low, meskipun tutupan masih sama seperti kemarin di 4150. Dan ya volumenya kecil, candlenya juga cenderung indecision, body kecil dengan shadow atas dan bawah yang nggak terlalu signifikan dibandingkan dengan bodinya. Shadow atasnya sih lebih panjang ya, tapi ya satu kali lebih dikit eh, segede body terus lebih dikit gitu maksud saya. Yang dipantau, area yang dipantau untuk BBRI masih tetap di 4090. Jadi selama nggak tutup di bawah 4090 masih aman disimpan buat yang punya BBRI ya. Berikutnya ada ERA yang hari ini melemah juga, melemah 0,5%, tutup di 406, tapi candlenya masih inside bar. Dan kemarin sempat ada strategi beli di 404, jadi masih bisa disimpan, aman, hold dulu selama nggak tutup di bawah 386. Semoga lancar ke target TP1 di area 444 sampai 454. Saham berikutnya ada BMTR, hari ini akhirnya uget-uget tutup di 195. Sebelumnya pernah ada strategi beli di 195 ya, jadi disimpan dulu aja selama nggak tutup di bawah 189, ini masih aman. Dan ya masih aman. Saya tadi sih
ngarepnya tutup di atas 195 supaya jadi bullish engulfing yang oke gitu ya. Tapi setidaknya ini mantul di sini oke lah, cakep. Gitu ya. Next ada gudang garam yang hari ini masih melemah tipis 0,4%, tutup di 12.800 ya. Candlenya cenderung indecision. Kemudian buat yang udah punya barang, simpen aja dulu selama nggak tutup di 12.500 atau lebih bawah. Buat yang belum punya dan minat, besok nggak apa-apa sih dibeli ya. Stop lossnya sama di bawah 12.525 closingnya ya. Target TP1 ada di 14.350, TP2 nya 15.450. Yang kedua ada GJTL, hari ini masih melemah meskipun candlenya cenderung indecision. Body kecil dengan shadow atas dan bawah yang lebih gede dari bodinya. Shadow bawahnya lebih gede sih. Oke. Buat yang udah punya barang, aman disimpan, nggak apa-apa, simpan dulu selama nggak tutup di bawah 1080. Dan buat yang belum punya dan minat, silakan besok bisa langsung dibeli di 1100, oke lah. Stop lossnya sama kalau tutup di 1075 atau lebih bawah. Sedangkan targetnya ada di 1210, itu target TP1, dan 1290 itu target TP2. Saham berikutnya ada BTPS. Hari ini doji candle menguat tipis 0,6%. Candlenya ya meskipun doji tetap lower high dan lower low sih kalau lihat low dan high-nya ya. Di hold dulu selama nggak tutup di bawah 875. Jadi kalau ternyata dalam waktu dekat BTPS turun tutup di 870 atau lebih bawah, ya udah exit dulu ya terpaksa. Targetnya, ngomong-ngomong targetnya di 1020 target TP1, TP2 ada di 1100-an. Berikutnya ada SMDR yang hari ini melemah, dan ini hati-hati karena tadi sempat turun sampai ke 268 ya. Tutupan 270. Kalau tutup di bawah 268 exit dulu aja sih. Ada kemungkinan ngetes area-area di 250-an soalnya. Jadi ada baiknya exit dulu. Ya kalau takut hilang barang semua exit sebagian, tapi saya pilih exit semua aja dulu kalau misalnya tutup di bawah 268 ya. Tapi jangan langsung ditinggal karena ada kemungkinan juga si SMDR ini sideways-nya lebar. Kalau lihat range atas dan bawahnya, paling bawahnya di 252 dan atasnya 400. Dan ada kemungkinan juga sideways-nya makin menyempit, mudah-mudahan sih makin menyempit ya. Karena kalau sideways-nya ini makin menyempit, berarti area pantulannya atau area rebound-nya ya bener yang di marking warna hijau. Dan tadi turun itu ngambil area atau level entry di 270. Semoga cepat rebound ya. Gitu. Next, saham berikutnya ada apa nih? WIIM. Nah, masih melemah hari ini, melemah 3,3%, tutup di 735 ya. Buat yang udah punya barang sih hold aja dulu selama nggak tutup di bawah 710 masih aman ya. Jadi ya disimpan dulu. Yang saya kurang suka itu ini jalan turun volumenya kok naik. Jadi jangan lupa pasang stop loss aja lah, ini di 705 atau 700 boleh. Terus berikutnya ada BNGA. BNGA juga ini hati-hati ya, karena tadi sempat turun sampai ke 1720, alhamdulillahnya tutup di 1735. Candlenya cenderung indecision, berada di area bawah, ngetes lowest price sebelumnya yang dibentuk ya. Lowest price sementara di bulan Desember, yaitu di 1720. Stop lossnya masih sama ya kalau tutup di bawah 1720. Jadi kalau misalnya besok turun nih ke 1715 atau 1710 tapi tutupannya di 1720, 1725 atau lebih atas, berarti di hold dulu aja. Dan kalau ternyata malah tutup di 1715 atau lebih bawah, yaitu exit dulu aja nggak apa-apa. Kita cari area entry yang lebih bawah di sini nih, yaitu di 1665, 1660. Karena di sini di weekly ini area demand di sini yang di marking warna hijau ya, tapi lebar. Jadi kita ambil area entry-nya yang lebih tajam di daily-nya. Gitulah. Kemudian berikutnya ada P1. P1 udah kena stop loss sih kemarin ya. Ya udah lupakan dulu lah, lanjut Telkom aja. Ini tak habis dulu. Si Telkom
Melemah hari ini, melemah 1,9%, tutup di 2570. Terus 2570 ini sebenarnya area beli sih, 2580, 2570. Stop lossnya sama-sama kalau tutup di bawah 2,5 ya. Buat yang udah punya barang silahkan disimpan. Selama nggak tutup di 2490 atau lebih bawah masih aman. Dan buat yang belum punya kemudian minat beli Telkom silahkan dibeli besok. Stop lossnya ya sama kalau tutup di bawah 2500. Good newsnya hari ini turun, volumenya kecil, mudah-mudahan besok ada tanda rebound ya. Itu sih. Terus berikutnya HMSP, ini yang nggak enak. Ini HMSP sengaja beberapa hari kemarin nggak dibahas karena nggak ada atau belum ada pergerakan yang signifikan, dan ujuk-ujuk ternyata hari ini malah turun tutup di bawah 640. Yang berarti cut loss, karena sebelumnya strategi yang terakhir muncul itu belinya kan di 670 ya. Stop lossnya kalau ditutup di bawah 640. Nah, hari ini tutupnya di 635. Jadi ya exit dulu aja lah, karena begitu tutup di bawah 640 ada break structure atau pos turun, yang artinya ini lanjut downtrend, strukturnya memang masih downtrend gitu ya. Lanjut kita bahas saham yang di request ada di kolom komen, yaitu Elsa. Pertanyaannya sih, Elsa boleh beli atau enggak? Memang kemarin sempat ada, bukan kemarin tapi beberapa waktu yang lalu, tepatnya di November ya, tanggalnya saya lupa, sempat ada strategi yang masuk di rekomendasi beli Elsa di 444 atau 442. Udah dijemput orderannya, kemudian naik. Nah, nyampe di area 470-an, ternyata di sini dia ada kelakuannya ini ya, menunjukkan kalau di sini ada rejection dan masih belum kuat naik gitu. Jadi di tanggal berapa ini, 12 bulan 12 waktu Harbolnas, dia kasih sinyal bearish engulfing, bearish reversal, sinyal sell. Dan selambat-lambatnya saya sudah pernah bahas juga sih di video YouTube juga pernah. Kalau turun ke bawah 464 itu jualan. Tanggal 13-nya turun ke bawah 464 malah tutup di 462. Jadi selamat-lambatnya itu sih jualannya ya. Mungkin udah jualan terus mau buyback gitu ya. Kalau interbelinya itu untuk buyback nggak terlalu jadi masalah, karena ibaratnya nothing tulus. Karena sudah ada cuan yang didapat sebelumnya. Beli di harga sekarang pun 440 dengan stop loss yang sama, strateginya dengan yang sebelumnya yaitu stop loss di bawah 430. Ibaratnya ya cuan yang kemarin didapat itu yang dipakai atau yang diresikokan. Jadi nothing tulus lah ya. Kalau misalnya emang baru ngelihat atau baru minat mau beli Elsa, strateginya juga masih sama sebenarnya, stop lossnya di bawah 430. Cuman saya pribadi lebih pilih area yang lebih bawah ya, karena di sini dia nggak kuat nembus 476 itu, ada rejection. Meskipun kalau diperhatikan low-nya ini masih terus bikin low yang lebih tinggi ya, meskipun landai ya. Ya kalau mau dibeli stop lossnya masih sama di bawah 430, meskipun saya cenderung lebih seret area yang di bawah sini nih yang dijadikan area beli, yaitu di, nah itu ya 424 422 tuh. Memang nggak beda jauh dari area stop lossnya sih, jadi agak dilema buat yang baru mau beli atau stop lossnya mau dipanjangin. Kalau stop loss yang ideal ngikut setup yang udah kebentuk itu di bawah 392, agak jauh memang. Dan strategi yang sebelumnya itu kalau kena stop loss di bawah 430, incernya area di bawah sini nih 412 atau 400 itu ya, setidaknya 422 gitu. Mudah-mudahan menjawab. Jadi kalau udah pengen banget beli si Elsa hari ini atau hari ini lagi, besok langsung misalnya pengen beli gitu, stop lossnya di bawah 430 ya, itu sih. Oke, lanjut sekarang kita bahas saham yang masuk rekomendasi untuk besok hari Kamis 19 Desember 2024. Ada 1 2 3 4 saham
Bapak Ibu bisa tambahkan, masukin ke dalam watchlist jika belum ada, dan bisa langsung bikin ordernya sekarang juga menggunakan smart order dari Jasa Utama Capital Sekuritas. Saham pertama Asri. Sempat ada yang nanya Asri beberapa waktu yang lalu, agak lama. Saya ingat-ingat lupa kapan nanyanya. Tapi cukup ingat pernah ada yang nanya. Nah, waktu itu dibahas Asri apa namanya? Karena turun ke bawah 236, yaitu 236 itu adalah pullback terakhir waktu dia naik ke 268 ya. Pullback terakhir yang jadi inducementnya diambil, otomatis 268 jadi high valid dan retracement dimulai. Nah, kalau karena retracement dimulai, saya cari area-area yang memungkinkan untuk jadi area jadi yang bisa dijadikan untuk taruh order beli, itulah maksudnya ya. Di sini dapat ada order blocknya cakep, ada order block plus imbalance. Berikutnya hari ini ngetes, sempat nyolek nih ya, sempat nyolek 144, kemudian ya naik dikit lah, tutupan di 146. Strateginya untuk besok, si Asri boleh ngantri di 144 ya. Saya nggak bilang ini adalah strategi yang win rate-nya sangat tinggi, tapi ini area yang di marking hijau itu area yang cukup bagus untuk taruh order beli dan low risk, jadi bisa dicoba, patut pertimbangkan gitulah ya. Jadi silakan buat yang minat beli Asri, belinya ngantri di 144, stop loss-nya kalau tutup di bawah 137 ya. Dan targetnya, ambil target yang deket dulu aja, 160-an, 163 gitu ya. Itu risk reward rasionya udah 1:2, jadi potensi rewardnya udah 2 kali dibandingkan dengan risiko. Masih oke lah. Lebih bagus lagi kalau berhasil tutup di atas 163, oke banget tuh gitu ya. Next, BBNI. Oke, beberapa kali dibahas BBNI, waktu itu ngebahasnya, dan sempat ada yang tanya, beberapa kali juga ada yang tanya, kalau mau beli BBNI di mana gitu ya. Balik lagi, BBNI kalau kita lihat strukturnya udah nggak uptrend karena udah ada change of karakter waktu breakdown level 4720 ya. Kemudian singkat cerita di sini ada setup, udah nyampe target TP2 dan ada rejection, kemudian turun nyamperin level pre-entry yang dibablasin aja. Dan hari ini low-nya sempat nyentuh 4410. Kemudian di bawah di sini ada order block yang cakep, ada order block plus imbalance, ada imbalance yang order block, dan level entry dari si Vibo ini ada di 4400, 4410, 4400 lah. Jadi Bapak Ibu yang minat beli BBNI silahkan ngantri di 4400, semoga besok disamperin. Stop lossnya kalau tutup di bawah 4260. Kenapa di situ? Karena kalau tutup di bawah 4260 berarti ada break structure dan lanjut downtrend gitu ya. Targetnya di mana? Targetnya di sini dulu aja. Ini ada candle dengan body kecil meskipun hijau, tapi buntut atasnya panjang gitu ya. Kemudian selanjutnya lower high lower low, candle merah merubuh dan ada gapnya. Otomatis di sini bisa jadi area supply. Dan area dan kejadiannya di area 5000 pula, area pergantian fraksi harga ya. Jadi targetnya di 5000 dulu aja gitu ya. Saham ketiga BMRI. BMRI hari ini lower low melemah 2,1%, tutup di 5825. Dan beberapa kali juga ada yang nanya belinya di berapa. Balik lagi kita lihat si BMRI ini strukturnya udah nggak uptrend, begitu si BMRI turun dan tutup di bawah 6225. Confirmnya sih di tanggal ini ya, di tanggal 21 bulan 5 udah ada chop change of karakter, udah nggak uptrend. Terus singkat cerita dia naik ada setup naik dan sempat naik ke atas 7500. Saya suka waktu itu, tapi ternyata tutupannya di bawah 7,5, berarti 7,5 masih jadi resisten. High validnya belum di breakout, setelah ada rejection lanjut turun ternyata, berarti ini berpotensi jadi double top gitu ya. Dan buat yang minat beli BMRI, silakan cari area entry yang paling low risk. Kalau saya suruh beli BMRI, saya akan pilih area 5800. Jadi untuk besok strateginya BMRI
ngantri di 5.800 aja. Stop lossnya kalau tutup di bawah 5525, jadi tutup di 5500 atau lebih bawah, exit dulu. Kenapa? Karena ini area neckline dari si double top ya. Kalau breakdown 5525 berarti double topnya terconfirm. Ini double topnya gede loh, berarti target teoritisnya kan lumayan ya, itu maksudnya ya. Dan targetnya di mana? Targetnya nggak muluk-muluk dulu, di sini dulu aja di 6.600, dan di situ juga risk reward rasionya udah 1:2 gitu ya. Saham keempat ada SMGR. SMGR saham yang tadi waktu market lagi jalan udah diajakin beli sebenarnya. Singkat cerita hari ini menguat 2,7%, tutup di 3380, dan beberapa hari yang lalu tanggal 11 bulan 12 ini ada setup. Anggap aja ini dominant break ya. Kemudian turun nyamperin area entry dan hari ini hijau. Buat yang udah punya barang simpan aja sih, selama nggak tutup di bawah 3260 ya masih aman disimpan. Buat yang belum punya barang silahkan ngantri beli di 3350. Kemudian stop loss sama kalau tutup di bawah 3260 dan target TP1 di 3550, TP2 di 3730. Gitu ya. Itu tadi 4 saham pilihan kami untuk besok 19 Desember 2024 atau dalam waktu dekat ke depan. Terima kasih Bapak Ibu telah tonton video ini dari awal sampai selesai, dan jika Bapak Ibu merasa video ini bermanfaat silahkan share ke teman-teman yang lainnya, dan jangan lupa klik tombol jempol ke atas. Klik tombol subscribe juga, nyalakan juga tombol loncengnya biar nggak ketinggalan update video dari kami. Saya Evan, sampai jumpa di video kami berikutnya. Dadah.